Allah mengampunkan dosa-dosa di masa lalu. Tapi kalau mereka memilih pilihan lain, berarti mereka tetap dalam keadaan kekafiran mereka, tetap memusuhi Islam, menghalang-halangi jalan Allah, berbuat dosa, berbuat zalim, tidak berhenti. Maka akhir dari para pelaku kekufuran, orang-orang yang mendustakan para rasul, mendustakan ajaran-ajaran rasul itu, ya kita dengar cerita tentang kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom. Kita dengar kisah tentang Namrud, tentang Fir'aun. Apa yang terjadi pada mereka akan terjadi pada orang-orang kafir yang belakangan juga. Jadi jangan disangka kalau misalnya ada orang mengatakan, tuh orang-orang kafir tuh kok nggak kayak Fir'aun, nggak ditenggelamkan, kok nggak seperti umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah, diazab. Jangan disangka kalau azab belum turun itu azab itu tidak turun, bukan. Tapi setiap azab itu ada jangka waktunya, ada ajalnya. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu yang berbuat zalim di Palestina, yang berbuat zalim di negara-negara Islam itu. Ada yang bilang, orang-orang korupsi kok nggak ada yang diazab oleh Allah. Jangan dikira nggak diazab, belum tiba jadwalnya. Tinggal nunggu jadwal. Kalau jadwalnya sudah tiba, nggak bisa ditunda. Kezaliman besar, kezaliman kecil ada jadwalnya masing-masing. Kapan Allah akan menimpakan azab? Karena sunatullah itu nggak berubah, pelakunya saja yang berubah, atau bentuk kezaliman, bentuk kekufurannya itu yang berubah, atau kadarnya yang berubah, sehingga mungkin kadar azabnya berbeda. Kita baca maknanya, kullil ladzina kafaru, katakan wahai orang-orang yang kafir, katakanlah wahai Rasul. Wahai Rasul, katakan kepada orang-orang yang kafir, yang mereka itu mengingkari tauhidullah. Mereka tidak meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara dan memiliki alam semesta ini, menguasai alam semesta. Karena itu mereka juga tidak mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka anggap Tuhan, berdasarkan anggapan mereka, berdasarkan prasangka mereka bahwa itu Tuhan. Ada yang kagum kepada matahari, mereka menyangka itu Tuhan karena melihat manfaatnya. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah malaikat, jin, setan, binatang, tumbuh-tumbuhan, menyangka mereka itu layak dituhankan. Mereka mengingkari bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, tauhidullah. Mereka beribadah kepada banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Katakan kepada mereka wahai Rasul, misalnya adalah kepada orang-orang musyrik kaumnya Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah mungkin kerabat-kerabat beliau juga, termasuk di dalamnya Abu Lahab. Ya namanya satu suku itu kan masih kerabat semua. Orang-orang Quraisy itu kan ya kerabat semua. Mereka saling, selain jalur keturunannya sama, juga saling menikah di antara mereka.
maka kebanyakan mereka adalah kerabat-kerabat juga. Orang-orang musyrik, katakan kepada mereka, kalau mereka mau berhenti dari kekafiran, berhenti dari sikap memusuhi Nabi SAW, kembali kepada kepangkuan iman, mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Satu, artinya hanya Allah saja yang dijadikan Tuhan, yang diyakini sebagai Tuhan, dan ibadah mereka hanya kepada Allah saja. Tidak lagi memerangi Rasul dan orang-orang yang beriman, sebagaimana para sahabat yang bertaubat. Mereka bertaubat, mereka beriman, tidak lagi memerangi Rasulullah, bahkan mereka menjadi pembela-pembela Rasulullah SAW. Mereka tidak lagi memerangi orang-orang beriman, tapi justru menjadi pahlawan-pahlawan pembela Islam. Kalau itu mereka lakukan, yughfar lahum ma qad salaf. In di situ adalah in syartiyah, in yang bermakna syarat. Syaratnya adalah berhenti. Berhenti dalam makna bertaubat. Karena salah satu rukun taubat itu kan berhenti. Kalau orang bilang bertaubat tapi nggak mau berhenti, yaitu namanya bukan bertaubat. Saya bertaubat tapi nggak berhenti, yaitu bukan bertaubat. Iya tahu kalau mereka berhenti artinya bertaubat, apa yang terjadi? Yughfar lahum ma qad salaf. Akan diampunkan untuk mereka semua dosa yang telah lalu, apapun dosa itu. Apapun dosa itu. Mungkin dosa itu juga berperang memerangi Nabi, membunuh sahabat-sahabat Rasulullah. Banyak orang-orang yang tadinya ikut berperang di Uhud, termasuk Khalid bin Walid itu kan yang menjadi panglima Quraisy ketika di perang Uhud. Ikrimah bin Abu Jahal itu termasuk panglima Quraisy di perang Uhud. Mereka bertaubat akhirnya, bertaubat dan memperbaiki diri, masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Maka dosa-dosa yang telah lalu itu dihapuskan semua. Apa enggak terlalu besar tuh? Kayak Wahsy membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa enggak besar itu dosa kayak itu? Ya besar. Syirik, kekufuran itu dosa paling besar. Itu aja diampunkan. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu hal yang sulit bagi Allah untuk mengampunkan hambanya. Walaupun dosa itu sebesar apapun, karena Allah memang Al-Ghaffar. Allah adalah Maha Pengampun, Tuhan kita itu Maha Pengampun. Maka siapapun yang punya dosa dan berhenti bertaubat dari dosanya, maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu kalau mau berhenti dari kekafirannya, maka semua dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus semua dosa-dosa masa lalu. Jadi nggak ada alasan orang untuk berputus asa sekalipun dia sudah jauh menyimpang dari Islam. Bahkan mungkin sudah sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Kalau dia memang sadar bahwa jalan selamatnya adalah kembali kepada Islam, gak ada kata terlambat. Selagi masih sehat, segar bugar, nyawa belum sampai di tenggorokan, itu berarti masih ada kesempatan. Gak ada kata terlambat untuk bertaubat.
dosa kekafiran mereka dihapuskan. Di dalam As-Sahih diriwayatkan dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat dekat Rasulullah, salah satu ulama sahabat. Ibnu Mas'ud orangnya kecil, kurus, kakinya itu kalau naik pohon ke atas gitu kelihatan dari bawah sampai diketawakan oleh sahabat lain. Abdullah bin Mas'ud itu kaki betisnya itu kecil, badannya juga kecil. Dulunya penggembala kambing, bukan orang yang dihormati oleh orang Quraisy, bukan. Bahkan sering dibully sama Abu Jahal. Ya Ruwai al-Ghanam, penggembala kambing yang kecil. Sudah penggembala kambing badannya kecil lagi. Tapi dalam Islam beliau adalah sahabat mulia, seorang ulama sahabat yang mengatakan tidak ada satupun ayat dalam kitabullah kecuali aku tahu di mana turunnya dan mengenai apa dia diturunkan. Andai kata aku tahu ada orang lain yang mengerti tentang kitabullah, lebih mengerti daripada aku, dan masih bisa ditempuh perjalanan untuk ketemu dia, belajar sama dia, maka aku akan berjalan, menempuh perjalanan menuju dia untuk belajar. Makanya beliau fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya dalam kitab-kitab tafsir sering dikutip. Hadis-hadisnya banyak dimuat. Beliau jadi rujukan para sahabat. Banyak sahabat yang bertanya kepada beliau kalau ada kasus-kasus hukum, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man ahsana fil islami lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwali wal akhir. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik di dalam Islam, Islamnya baik, setelah masuk Islam dia menjalankan ajaran Islam ini dengan baik. Siapa saja yang menjalankan Islam dengan baik, maka dia tidak akan dihukum, tidak akan diazab karena dosa-dosa yang dilakukannya di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah berlalu, masa lalu sudah ditinggalkan, tobat sudah. Maka dosa-dosa di masa lalu itu tidak akan ditimpakan kepada dia. Wa man asa'a fil Islam, tetapi barang siapa yang menjalankan Islam dengan buruk, tauhidnya rusak, ibadah sholatnya rusak, enggak dijaga, ibadah-ibadah yang lainnya, zakat, puasa, haji, semua ibadah-ibadah lain yang apakah itu ibadah mahdhah atau terkait muamalah dalam Islam, semua itu dijalankan dengan buruk, maka dia akan dihukum dengan dosa yang pertama dan terakhir. Yang dosa dulu tetap dihukum, dan dosa yang sekarang dihukum karena dia masuk Islam tetapi perilakunya nggak berubah. Kebiasaan-kebiasaan buruknya di zaman jahiliyah nggak diubah. Orang kalau sudah masuk Islam mestinya semua kebiasaan di masa jahiliyah ditinggalkan. Bagaimana Islam mengatur dipatuhi. Islam itu kan berserah diri. Kalau kita mengatakan aslamtu lillah, berarti saya berserah diri kepada Allah. Gimana Allah mengatur saya? Ibadah yang harus saya jalankan apa saja, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah apa saja. Sami'na wa ata'na, itu namanya Islam, berislam.
Tapi kalau sami'na wa asoina, ya itu berarti tidak. Secara makna sudah bertentangan. Ya kayak Bani Israel itu ya. Ini apa itu? Wasiat Allah kepada Nabi Musa dibacakan kepada mereka. Allah mengambil janji kepada mereka dan gunung ada di atas kepala mereka. Khudzu ma atainakum biquwwah wasma'u. Laksanakan ini pesan-pesan Tuhanmu ini. Perintah-perintah Allah ini laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik, ikuti dengan baik, pegang teguh perintah Allah ini. Apa kata Bani Israel? Sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami membangkang. Itu Bani Israel itu, padahal dijanji dengan begitu. Tapi kalau orang Muslim Islam itu berserah diri. Pertama, unsur Islam yang pertama adalah membersihkan ibadah kita dari kesyirikan. Tauhid itu pokok dari seluruh ajaran para rasul. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dalam arti mentauhidkan Allah. Mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, pencipta, pemilik, pemelihara alam semesta. Beribadah hanya kepada Allah. Artinya ibadah kita ya yang disyariatkan Allah itu. Gak usah cari ibadah yang macam-macam. Pedoman Qur'annya ada. Apa kita itu masih sulit untuk memahami perintah-perintah Allah. Qur'annya masih 30 juz. Tafsirnya masih berjilid-jilid itu. Kitab fikihnya itu juga berjilid-jilid. Masa kita bilang saya nggak paham bagaimana beribadah kepada Allah? Nggak paham atau nggak mau paham? Itu karunia Allah kepada kita. Coba kalau kita tidak Islam, mau nyari Tuhan aja bingung. Kadang-kadang ketemu Tuhan ini ternyata bukan. Wah, matahari. Itu Nabi Ibrahim cara menyadarkan umatnya ya. Oh, ini bintang-bintang ini Tuhanku. Wah, ternyata bintang tenggelam. Aku gak suka punya Tuhan kok tenggelam. Wah, ini bulan ini Tuhanku. Ternyata ini lebih besar daripada bintang. Ternyata juga tenggelam. Kemudian setelah matahari terbit, beliau bilang, ini Tuhanku, ini paling besar ini. Ketika tenggelam, beliau mendeklarasikan kepada umatnya, aku berlepas diri dari semua Tuhan yang kalian ibadahi. Aku hadapkan wajahku, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang, semua yang ada di langit dan di bumi. Aku gak mau beribadah kepada semua makhluk. Itu pertama, istislam lillah bitauhid. Jangan ada keyakinan-keyakinan kepada benda-benda, apakah itu keris, apakah itu batu akik, ataukah itu benda-benda lain, pohon, atau manusia yang dianggap Tuhan. Jangan ada itu. Pertama ya istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Patuh menjalankan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syariatnya, jalankan itu. Adapun kekurangan di dalam melaksanakan itu, keadaan manusia ya seperti itu. Kita itu penuh kekurangan, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan itu. Syariat itu disyariatkan dengan jelas. Ajaran Islam itu sebenarnya jelas sekali. Kalau ada hal kecil yang mungkin agak rumit memahaminya, Allah akan memaafkan kalau kita salah faham dalam hal-hal seperti itu. Kalau Allah melihat ketulusan hati kita,
kesungguhan kita dalam menjalankan Islam, kesungguhan dalam belajar, dalam mengamalkan, kok salah, lupa atau tidak sengaja melakukan kesalahan, Allah masih membuka pintu taubat setiap saat. Allah mensyariatkan istighfar, mensyariatkan kalau kita nggak sadar atau dalam kondisi lengah kemudian berbuat dosa, Allah masih membuka pintu taubat. Akan diampunkan semua dosa itu. Man ahsana fil islami, siapa yang menjalankan Islam dengan baik, ketika dia sudah masuk Islam, lam yu'akhad. Man juga harfu syarat, ismu syarat, termasuk adatus syarat. Syaratnya adalah melaksanakan Islam dengan baik. Kalau orang melaksanakan Islam dengan baik, maka dosa-dosa yang dilakukan di masa jahiliyah diampunkan. Sebaliknya, kalau dia waman asa'a fil Islam ukhidha bil awwali wal akhir, sudah Islam tapi dia serampangan, nggak mau serius mempelajari Islam, nggak mau serius mengamalkan Islam, dia anggap sepele Islam itu, maka dosa yang dulu dan sekarang diambil, dihukum dia. Al-Islamu yajubbu ma qablahu wa taubatu tajubbu ma kana qablaha. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih juga. Rasulullah bersabda, Islam itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Semua, enggak ada terkecuali. Wat taubatu tajubbu ma kana qablah. Taubat itu menghapuskan semua yang terjadi sebelumnya. Dahsyat sekali. Ibaratnya kalau kita mencari pembersih pakaian, pembersih yang bisa meluruhkan semua noda. Apa ya kira-kira pembersih noda yang bisa membersihkan semua noda itu? Rinso. Apa Pak? Seblin. Apa sitrun atau apa? Jadi tidak ada noda yang tidak bisa dihapuskan. Pembersih yang bisa membersihkan noda apapun, itu namanya taubat. Taubat itu nggak ada dosa yang nggak bisa dibersihkan. Dosa apa yang nggak bisa dibersihkan dengan taubat? Nggak ada yang nggak bisa. Harusnya menjadi hamba Allah itu kalau paham dia harusnya optimis. Nggak pernah merasakan saya sekarang kok begini tuh. Saya kemarin salah begini, menyesal, kayaknya nggak ada pintu untuk memperbaiki diri. Nggak ada istilah seperti itu kalau orang paham. Karena taubat itu pembersih semua. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa. Cuma kadang-kadang kata-kata taubat itu entah menjadi sebagian orang tidak suka mendengar kata taubat itu. Taubatlah, dia nggak suka disuruh taubat. Atau taubat itu jadi kata-kata penghinaan kadang-kadang. Iya. Taubat itu pembersih yang paling ampuh. Itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Allah tidak mengatakan Allah mencintai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Apa mengatakan begitu? Nggak ada satu ayat pun yang mengatakan Allah mencintai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yang difirmankan Allah adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Ini orang-orang kafir kalau dengar ini kesempatan dibuka oleh Allah. Kurang rahmat apa? Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, dengan turunnya Al-Qur'an, dengan diutusnya Rasulullah itu membuka pintu taubat untuk semua
orang yang berbuat dosa termasuk kekafiran dan kesyirikan. Kalau sudah dibuka pintu selebar itu, silahkan kalian hamba-hambaku yang mau bertobat, silahkan, pasti bisa. Itu pintu tobat itu lebih lebar dari jarak timur dan barat. Siapa yang mau masuk situ pasti bisa masuk. Kok ya ada yang gak berminat? Ya memang ada pintu taubat, tapi saya nggak berminat, enakan berbuat dosa, enak terus kafir saja. Kalau memang seperti itu, bagaimana? Wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Mereka itu ketika kafir itu kan sering diturunkan adab-adab kecil kepada mereka kan. Apa orang-orang kafir itu nggak pernah diadab oleh Allah? Diadab. Entah sekali, dua kali dalam setahun mereka turun adab kepada mereka. Cuman ada yang membuat mereka bertaubat, ada yang tidak. Nanti di surat At-Taubah ada fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna. Allah itu turunkan adab itu sekali, dua kali kepada mereka, tetapi mereka memang nggak mau tobat. Bukan nggak pernah diturunkan adab-adab kecil itu sebagai pengingat bahwa nanti pada saatnya akan turun adab yang sangat besar. Wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Kalau mereka kembali, sunnah orang-orang dahulu sudah berlaku, sudah berlalu, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Bahwa siapa melakukan kezaliman, kekufuran itu adalah sebab syar'i datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Allah mencintai orang-orang yang berbuat zalim sehingga dibiarkan saja orang-orang zalim itu dengan kezalimannya dia merasa semakin kuat, semakin hebat, semakin senang hidupnya semena-mena. Jangan dikira seperti itu. Itu tidak terjadi. Tidak akan terjadi. Orang-orang zalim itu akan merasakan akibat kezaliman. Cuma jadwalnya belum tiba. Kadang-kadang begitu. Itu yang membuat orang tertipu. Kadang-kadang sebelum jadwalnya tiba itu kayaknya badannya tambah sehat, pengikutnya tambah banyak, kekuatannya semakin besar. Kezalimannya seakan-akan gak ada yang bisa menghalang-halangi lagi. Itu seakan-akan. Jangan tertipu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang musyrik. Bahasanya di sini perangi, jadi enggak bisa kita tafsiri yang lain. Memang memerangi orang musyrik itu disyariatkan. Wa qatiluhum, perangilah orang-orang musyrik hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, dan tidak ada lagi tindakan yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Kalau masih ada kesyirikan, masih ada orang yang menghalangi, ingin berjalan di jalan Allah kok dihalang-halangi, berarti masih ada fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini syirk. Fitnah ini jangan dimaknai fitnah bahasa Indonesia. Kamu memfitnah aku ya. Artinya menuduh yang tidak benar dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan, asyirk. Syirikan, kemudian tindakan menghalang-halangi di jalan Allah, kemudian juga menyakiti, menindas orang-orang yang beriman. Itu fitnah itu. Wala yubada illallah wahdah
la syarikalah, dan nanti yang diibadahi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dengan demikian fayartafi'ul bala'u min i'an ibadillah. Dengan begitu bencana-bencana akan hilang. Kesyirikan, kekufuran itu mengundang azab. Dengan rentetannya, kesyirikan, kekufuran, anak-anaknya ya kezaliman, kemaksiatan itu adalah sebab-sebab yang mengundang azab Allah, mengundang murka Allah dan azab Allah. Kalau itu hilang, sudah tidak ada lagi fitnah, maka bencana akan diambil dari azab Allah, dari hamba-hamba Allah. Jadi bencana itu ada sebabnya. Ada sebab-sebab kauniyah, ada sebab-sebab syar'iyah. Sebab kauniyah itu ya hutan gundul menyebabkan banjir, itu sebab kauniyah. Tapi sebab syar'iyahnya itu orang berbuat zalim, mengambil hak orang lain, bukan hartanya diambil, dibiarkan. Apakah orang kalau sudah menzalim orang lain akan puas? Dia tidak akan puas. Yang satu orang dia sudah diambil, dia ingin ngambil lagi punya orang lain lagi. Oh, nggak ada yang menghalangi, tambah lagi. Apakah kalau seluruh dunia ini dimiliki dia sudah puas? Tidak. Apakah kalau sudah menjadi orang paling kaya di dunia puas, Pak? Bahagia enggak? Kalau menurut wawancara, konon ada orang paling kaya di dunia diwawancari, gimana? Apakah Anda hidup bahagia? Saya tidak bahagia dengan kekayaan saya yang ada saat ini. Padahal kekayaannya itu dibandingkan kekayaan negara itu lebih banyak kekayaannya dia pribadi. Gak akan ada habisnya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Agama di sini adalah ketaatan. Ketaatan. Apal ketaatan itu hanya kepada Allah saja. Ibadah hanya kepada Allah saja. Murni, tidak kepada yang lainnya. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka berhenti dari menimpakan fitnah terhadap orang-orang mukmin, berhenti dari kesyirikan, berhenti menindas orang-orang yang beriman. Mereka bergabung ke dalam agama yang benar bersama kalian, maka Allah tidak melihat. Jadi tidak ada sedikit pun yang tertutup dari penglihatan Allah. Siapa yang sudah meninggalkan kekafiran, siapa yang sudah masuk Islam, meskipun dulunya dia adalah orang-orang kafir, fa innallaha bima ya'maluna basir. Allah tahu, oh si fulan itu dulu kafir, memang dia dulu musyrik, ya dulu banyak menindas orang beriman, ya betul, tetapi sekarang dia sudah bertaubat. Itu Allah melihat. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Tetapi jika mereka berpaling, orang-orang musyrik itu diajak bertaubat enggak mau. Wahai orang yang beriman, mereka enggak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mau menghentikan permusuhannya kepada kalian. Mereka ngotot, bersikeras, bersikukuh, tetap kafir dan memusuhi kalian, memerangi kalian. Fa'in fa'lamu annallaha maulakum. Sekarang bagaimana kalian orang-orang beriman gimana? Wah, orang-orang kafirnya enggak mau berhenti dari kekafiran, enggak mau berhenti memerangi kalian, enggak mau berhenti memerangi orang-orang beriman. Maka kalian orang-orang beriman harus tahu, fa'lamu, ketahuilah, yakinlah wahai orang-orang yang beriman, bahwa Allah itu maulakum, Allah itu penolong kalian.
Kalau kalian ditolong Allah, jangan kecil hati. Nggak ada pengaruhnya yang memusuhi kalian itu 1.000 orang atau 1.000.000 orang atau 2.000, 1 miliar orang, itu nggak ada pengaruhnya kalau Allah menjadi penolong kalian. Fa innallaha maulakum. Allah itu penolong kalian. Yakin saja kalian itu bahwa Allah menolong kalian kalau kalian beriman. Janganlah keras kepalanya orang-orang kafir itu dengan kekafirannya, keras kepalanya mereka dengan tetap memusuhi kaum mukminin. Jangan membuat kalian kecil hati, bersedih, terus ngelokro, lemah. Karena Allah itu yang menolong kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik yang membantu dan menolong kalian. Allah itu penolong bagi para walinya, orang-orang yang dicintainya ketika menghadapi musuh-musuh Allah. Sejarah membuktikan bahwa wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah, mereka mencintai dan dicintai oleh Allah, mereka ini ditolong, gak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang yang mencintai Allah, dicintai oleh Allah, dibiarkan? Ya mungkin dilihat kesabarannya sejauh mana, tetapi Allah pasti menolong. Itu juga untuk melihat ini betul-betul beriman atau enggak sih. Ketika diuji dengan kesulitan-kesulitan, apakah dia tetap yakin kepada Allah? Tidak, jangan-jangan hanya ucapan saja beriman tapi enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus menjadi sikap orang beriman. Kalau memang orang kafir mau bertobat, bagus, untuk mereka bagus. Kalau mereka nggak bertobat, ini yang penting orang-orang berimannya yakin bahwa Allah itu sebagai penolong. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.